Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Febri Catur Saputra SPDI. Saya adalah guru kelas 3 di MIN 2 Kota Metro Provinsi Lampung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan guru kelas MI batch 3 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan NIM 2511115154. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada siswa kelas 3 semester ganjil pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa? Sebagai pembiasaan kita, sebagai bentuk cita nasional kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib. Ali akan Bila sama 3 aja. Ya, alhamdulillah yang hari ini hadir bisa mengikuti pembelajaran. Tetap semangat. Tentunya yang hari ini nggak hadir, kawan kita, ya kawan kalian yang lagi sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan kalian tetap jaga kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penerapan sila Pancasila dalam lingkungan sekolah. Coba, mengapa sih kita itu harus menerapkan sila-sila Pancasila? Misalkan kayak tadi, bergotong royong,
Bergotong royong, kira-kira supaya apa? Kalau gotong royong supaya cepat selesai. Dan tujuannya adalah kalian bisa menjelaskan penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan sekolah. Terus yang kedua, bisa menyajikan contoh penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan sekolah itu seperti apa, dan bisa mengimplementasikan sila-sila Pancasila di kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Itu adalah tujuan pembelajaran kita saat ini. Nah, coba sebelum kita mulai pembelajaran kita SPG dulu. Tepuk simbol Pancasila. 1, bintang. 2, rantai. 3, pohon beringin. 4, benteng. 5, Ini ketika kalian bisa bergotong royong secara bersama-sama, ya, tentu ya kan, bisa cepat selesai. Misalnya ini, dalam hal diskusi misalnya, kalau kalian mencarinya sendiri, mencari jawaban sendiri dengan bareng-bareng, kira-kira enakan mana? Kenapa kok bisa bareng-bareng itu lebih cepat, terus lebih mudah? Kita nonton video, pelajari apa yang akan ditampilkan dalam video ini, diperhatikan baik-baik. Penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Apakah kamu pernah membersihkan kelas secara bersama-sama? Apa manfaat yang kamu rasakan saat membersihkan secara bersama-sama? Kamu tentu akan merasa pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Kerjasama dalam kebaikan memiliki banyak manfaat. Kerjasama untuk mencapai tujuan yang baik merupakan penerapan Pancasila. Ada berbagai contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Berikut ini contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah yang dapat kamu cermati. Penerapan makna sila pertama di lingkungan sekolah diantaranya melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut, mau bermain dengan semua teman walau berbeda agama, toleransi antar warga sekolah, memberi kesempatan kepada teman untuk beribadah, berdoa sebelum dan sesudah belajar, mengingatkan teman untuk beribadah, menghargai perayaan hari keagamaan yang dilaksanakan di sekolah. Penerapan makna sila kedua di lingkungan sekolah diantaranya menghormati guru di sekolah, berbicara dengan sopan kepada warga sekolah, bersikap santun terhadap warga sekolah, mengucapkan salam dan permisi saat bertemu guru atau orang yang menjenguk, menjenguk teman sekolah yang sedang sakit, memberikan sumbangan kepada teman yang terkena musibah, menolong teman yang terjatuh di lingkungan sekolah, dan menghibur teman yang bersedih. Penerapan makna sila ketiga di lingkungan sekolah diantaranya hidup rukun dan tidak berpengaruh dengan teman sekolah, melaksanakan piket di sekolah, membawa bekal makanan khas Indonesia, bermain dan bergaul dengan semua teman tanpa memandang suku, bangsa, dan bahasa, mengadakan pentas seni di sekolah, mengikuti upacara bendera sebagai wujud cinta tanah air, seperti membersihkan lingkungan sekolah, dan menggunakan baju khas daerah di hari tertentu di sekolah. Penerapan makna sila keempat di lingkungan sekolah diantaranya bermusyawarah menentukan ketua kelas, berani mengajukan pendapat saat bermusyawarah, saling menghargai perbedaan, menerima hasil keputusan musyawarah dengan lapang dada. Penerapan makna sila kelima di lingkungan sekolah antaranya menyisihkan uang jajan di tabung, adil membagi waktu belajar dan istirahat, tidak boros dalam menggunakan uang saku, tidak bersikap sombong, bersikap adil kepada teman, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban di sekolah, menaati tata tertib di sekolah, tekun belajar di sekolah.
Nah, sudah selesai. Sudah kalian tonton materi tentang penerapan sila-sila Pancasila. Nah, kemudian nilai apa saja yang ada ya yang sudah dijelaskan di masing-masing sila Pancasila, ya kan? Yang bisa kita terapkan, yang bisa diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, sekarang kita adalah diskusi. Ini sudah Bapak bagi kelompoknya, ini kelompok 1 ya, nanti ingat-ingat kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, dan ini kelompok, ingat ya, ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, nanti Bapak bagi LKPD ya, Bapak bagi LKPD ini lembar kerja peserta didik, kalian baca ya, terus kalian diskusikan soal-soal yang ada di sini. Baca dulu petunjuknya yang ada di sini. Nanti ada PPT ini, ya kan? Kamu isi dulu. Ya, kamu isi dari nama kelompok tadi. Tadi kan kelompok berapa? Terus nama anggotanya siapa kalian? Ya, kelompok tadi. Setelah dibaca, ada juga di buku itu kalau mau mencari tentang penerapan sila-sila Pancasila. Ya. Kalau tidak jelas bisa ditanyakan. Dibaca dulu soalnya, kemudian langsung dibaca bacaannya. Untuk bisa menjawab pertanyaan itu, kalian harus bisa membaca itu. Mari kalian diskusi, dapat nilai pekerjaan kalian dari kalian awal sampai akhir ya. Prosesnya bagaimana? Kalian kerjasama enggak? Ya. Kalau ada yang mau ditanya boleh ditanya ya. Ada kesulitan apa? Diskusi jangan diam aja. Gimana? Udah selesai semuanya, Nara? Siapa yang mau maju duluan untuk mempresentasikan? Ya, boleh. Nomor 1 ya. Habis itu kamu ya. Oke. Maju. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi dengan anggota saya sendiri, Alena, Alida, Cici, dan teman. Dari cerita tersebut, sikap apa yang mereka tunjukkan? Mereka menunjukkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Mengapa sikap itu penting di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari? Ini penting supaya semua orang merasa diterima, meski berbeda suku, usia, atau berbeda jenis. Apakah pelajaran yang bisa kita ambil dari tindakan baik? Pelajarannya adalah kita harus berbuat baik tanpa membedakan berbeda-beda teman. Bagaimana kamu bisa menerapkan sifat seperti ini di sekolah? Kami bisa menerapkannya dengan tidak segan menolong siapapun di kelas meski bukan teman dekat kita. Demikian perwakilan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lanjut. Sudah kalian maju semuanya. Kita kasih aplaus untuk semuanya.
menghargai dan toleransi. Itu adalah salah satu sila-sila yang lain dan masih banyak lagi yang lain. Ya. Nah, ada nggak hambatan atau kendala ketika belajar saat ini? Ada nggak? Ada hambatan atau kendala? Nggak ada ya? Ya. Kesimpulan hari ini materinya adalah tentang penerapan sila Pancasila dalam lingkungan sekolah. Ya, tentunya sangat banyak yang harus kalian lakukan. Misalnya ketika ada kawan kalian yang tidak membawa jajan, misalnya ketika kalian membawa jajan, itu saling berbagi, itu juga termasuk penerapan sila Pancasila. Kemudian ketika ada kawan kita, teman kita, walaupun itu tidak bestie, ya, tidak kawan yang dekat, tapi ketika itu bentuk pertolongan, kita wajib memperhatikan. Di dalam sekolah, misalkan ada teman yang kesusahan, kita bantu. Ketemu guru, disapa. Bukannya malah memos ataupun apa? Dilakukan. Apalagi ketika guru menjelaskan, terus ikut sendiri, itu juga kurang bisa menerapkan sila Pancasila. Kita cukupkan pada hari pertemuan ini sama-sama dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.